saya akan menjelaskan 4 soal. Yang pertama, bagaimana filsafat ilmu mengawasi dan memperkuat eksistensi keilmiahan serta nilai-nilai dalam ilmu pendidikan. Yang kedua, bagaimana pendidikan yang bermakna dan bernilai turut memperkuat perkembangan filsafat ilmu. Dan yang ketiga, mengapa filsafat ilmu dapat disebut sebagai pisau analisis dalam membedah persoalan-persoalan pendidikan. Dan yang terakhir, contoh konkret penerapan filsafat ilmu dalam praktik pendidikan, misalnya dalam kebijakan, kurikulum, atau proses pembelajaran. Dan di sini saya akan menjawab soal pertama, yaitu jawabannya 1. Mengawasi dan memperkuat eksistensi ilmu pendidikan. Yang kedua, mengawasi dan memperkuat keilmiahan ilmu pendidikan. Dan yang ketiga, mengawasi dan memperkuat nilai-nilai dalam ilmu pendidikan, yaitu 1. Di sini saya akan menjelaskan tentang soal nomor 1. Yang pertama, mengawasi dan memperkuat eksistensi ilmu pendidikan. Fungsi pengawasan, filsafat ilmu mengawasi agar ilmu pendidikan tidak keluar dari hakikat objek formalnya. Fungsi penguatan, filsafat ilmu menegaskan bahwa ilmu pendidikan adalah disiplin ilmu yang mandiri. Dan yang kedua, mengawasi dan memperkuat keilmiahan dan ilmu pendidikan. Fungsi pengawasan, filsafat ilmu mengawasi metode penemuan kebenaran dalam pendidikan. Yang kedua, fungsi penguatan, filsafat ilmu memberikan struktur metodologis yang kokoh. Yang ketiga, mengawasi dan memperkuat nilai-nilai dalam ilmu pendidikan. Yang pertama, fungsi pengawasan, filsafat ilmu menjadi hati nurani bagi ilmu pendidikan. Ia mengawasi arah pemanfaatan ilmu agar tidak melenceng dari alat indoktrinasi politik, diskriminasi sosial, dan dehumanisasi. Fungsi penguatan, filsafat ilmu memberikan kompas moral dan aksiologis yang mempertegas bahwa muara dari ilmu pendidikan adalah humanisasi dan pembentukan karakter. Soal yang nomor 2, bagaimana pendidikan yang bermakna dan bernilai turut memperkuat perkembangan filsafat ilmu. Yang pertama, menyediakan laboratorium empiris untuk menguji teori pengetahuan. Kontribusi pendidikan, ruang kelas yang mempraktikkan pendidikan bermakna adalah tempat uji sahih bagi teori-teori filsafat tersebut. Dampak pada filsafat ilmu, data, keberhasilan maupun kegagalan proses belajar di lapangan memberikan umpan balik berharga. Yang kedua, mematik lahirnya paradigma baru. Kontribusi pendidikan, di era digital dan kecerdasan buatan, saat ini pendidikan yang bernilai dituntut untuk melahirkan siswa yang memiliki kemampuan berpikir kritis tingkat tinggi atau higher order thinking skills. Dan dampak pada filsafat ilmu, tantangan kontemporer dari dunia pendidikan ini memaksa para ilmu untuk merumuskan paradigma baru dalam epistemologi. Yang ketiga, menghidupkan nilai etika dan moralitas filsafat. Kontribusi pendidikan, pendidikan yang bermakna selalu mengedepankan pembentukan karakter, moralitas, dan humanisme. Dampak pada filsafat ilmu, praktik ini memperkuat ranah aksiologi dalam filsafat ilmu. Pendidikan membuktikan bahwa ilmu pengetahuan tidak boleh dipisahkan dari etika kemanusiaan. Yang keempat, mencegah filsafat ilmu dari kematian relevansi. Kontribusi pendidikan, ketika pendidikan berhasil mencetak generasi yang reflektif, kritis, dan filosofis, masyarakat akan mulai terbiasa mempertanyakan hakikat sesuatu, validasi informasi di tengah badai hoak, dan asas manfaat dari setiap teknologi baru. Dampak pada filsafat ilmu, melalui manusia-manusia yang tercerahkan oleh pendidikan ini, filsafat ilmu tetap hidup dan membumi. Dan soal yang ketiga, mengapa filsafat ilmu dapat disebut sebagai pisau analisis? Yang pertama, irisan ontologis, yaitu membedah hakikat dan esensi masalah. Cara membedah masalah, ketika ada fenomena maraknya siswa yang menyontek masal atau sekolah hanya mengejar kelulusan 100%, pisau ontologi akan mempertanyakan apa sebenarnya esensi dari pendidikan dan kelulusan itu. Hasil bedah, ontologi akan menguliti masalah ini dan menunjukkan bahwa akar masalahnya adalah reduksi ontologis. Yang kedua, irisan epistemologis, membedah cara dan metodologi. Cara membedah masalah, ketika kurikulum baru diterapkan namun guru di lapangan mengalami kebingungan atau ketika kemampuan literasi siswa tetap rendah meskipun fasilitas gadget lengkap, pisau epistemologi bekerja. Hasil bedahan epistemologi membedah bahwa kegagalan seringkali terjadi karena adanya ketidakcocokan antara alat dan tujuan. Yang ketiga, irisan aksiologi, membedah nilai etika dan orientasi. Cara membedah, ketika dunia pendidikan melahirkan lulusan-lulusan yang pintar secara akademik, terampil secara teknologi namun kurang, tidak memiliki empati dan abai terhadap pelestarian lingkungan, pisau aksiologi masuk membedah. Hasil bedahan, aksiologi menguliti aspek moralitas sistem. Ia membongkar bahwa pendidikan kita mungkin terjebak dalam pragmatisme akut atau komersialisasi di mana sekolah hanya dipandang sebagai pabrik pencetak tenaga kerja untuk kebutuhan industri. Dan soal yang terakhir, contoh konkret penerapan filsafat ilmu dalam praktik pendidikan. Penerapan dalam kebijakan dan kurikulum. Konkretnya sekarang, kurikulum mereka mengadopsi pandangan ontologis Ki Hajar Dewantara. Anak dipandang sebagai benih yang sudah memiliki kodrat dan potensinya masing-masing. Konkretnya, lahirnya kebijakan pembelajaran
berdiferensiasi, dan proyek penguatan profil Pancasila. Yang kedua, penerapan dalam proses pembelajaran di kelas. Dari sudut pandang dibagi menjadi 3, yaitu sudut pandang pertama, sudut pandang ontologis. Guru tidak memulai kelas dengan meminta siswa menghafal definisi teks dari buku teks. Penerapan konkret, guru menanamkan pemahaman ontologis bahwa teks bukanlah teks fiksi atau imajinasi, melainkan representasi dari realitas empiris. Yang kedua, sudut pandang epistemologis. Penerapan konkret, siswa dibagi menjadi beberapa kelompok untuk mengamati objek secara langsung, mencatat ciri fisik, mengukur dimensi, dan mengklarifikasikan berdasarkan teori yang ada. Dan terakhir, sudut pandang aksiologis. Penerapan konkret, guru memberikan refleksi setelah kalian mengobservasi masalah sampah di sekolah dan menyusun teks apa yang bisa dilakukan, mengapa data yang jujur itu penting. Siswa disadarkan akan etika keilmuan bahwa menulis data tidak boleh dimanipulasi. Selain itu, teks yang mereka buat dapat digunakan sebagai landasan nyata untuk membuat program kebersihan kelas. Di sini saya telah menjelaskan tentang 4 soal tersebut. Jika ada salah kata atau perbuatan, saya mohon maaf. Terima kasih.